Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Di sini kami beranggotakan saya, Rosa Amalia, dan 3 teman saya. Yang pertama ada Era Novianti, yang kedua Dita Fitri Wulandari, dan yang ketiga Reksa Muhammad Irfan. Kami berasal dari kelas Rek B1 dari STIK Bina Husada Palembang, Prodi S1 Keperawatan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang patofisiologi penyakit kronis. Dan ini dia. Definisi penyakit kronis. Penyakit kronis merupakan jenis penyakit degeneratif atau yang berkembang di dalam tubuh dalam jangka waktu yang sangat lama atau bahkan lebih dari 6 bulan. Penyakit kronis disebabkan karena yang pertama, perubahan gaya hidup, yang kedua, mengkonsumsi makanan tinggi lemak, yang ketiga adalah merokok, dan yang keempat, stres. Jenis penyakit kronik yang menyebabkan kematian yaitu yang pertama kardiovaskuler, yang kedua kanker, yang ketiga penyakit paru obstruksi kronik, yang keempat hipertensi, dan yang kelima ada diabetes mellitus. Fase penyakit kronis yaitu fase praektorik, ektorik, dan fase stabil. Fase praektorik merupakan resiko terhadap penyakit kronis karena faktor-faktor genetik atau perilaku yang meningkatkan kebutuhan seorang terhadap penyakit kronis. Fase trajektorik yaitu gejala yang berkaitan dengan penyakit kronis. Fase ini sering terjadi tidak jelas karena sedang dievaluasi dan sering dilakukan pemeriksaan diagnosis. Fase stabil yaitu tahap yang terjadi ketika gejala-gejala dan perjalanan penyakit terkontrol. Aktivitas kehidupan sehari-hari tertangani dalam keterbatasan penyakit. Penyakit kronis terbagi 3. Yang pertama, progresif, menetap, dan kambuh. Dampak penyakit kronik terhadap klien. Biologis terdiri dari 6, yaitu dampak ini dimanifestasikan dalam perubahan perilaku. Pertama, klien menjadi pasif. Kedua, tergantung. Ketiga, kekanak-kanakan. Keempat, merasa tidak nyaman. Kelima, bingung. Dan keenam, merasa menderita. Dampak somatik adalah dampak yang ditimbulkan oleh tubuh karena keadaan penyakitnya. Keluhan somatik sesuai dengan keadaan penyakitnya. Contoh diabetes mellitus. Pertama, dampak terhadap gangguan seksual. 2, dampak gangguan aktivitas. Dampak ini akan mempengaruhi hubungan sosial pasien pada penyakit kronis, dipengaruhi seperti persepsi pasien terhadap situasi, kepribadian pasien, persepsi keluarga terhadap situasi, beratnya patofisiologis atau ketidakmampuan, sikap dan tindakan lingkungan, dan tersedianya fasilitas kesehatan. Respon klien lainnya: 1. Kehilangan kesehatan seperti cemas, takut, pandangan tidak realistis, aktivitas terbatas. 2. Kehilangan kemandirian seperti berperilaku kekanak-kanakan dan ketergantungan. 3. Kehilangan situasi atau klien merasa kehilangan situasi yang biasa dilakukan sehari-hari terhadap keluarga atau kelompok. 4. Kehilangan rasa nyaman, gangguan akibat fungsi tubuh seperti panas dan nyeri. Perilaku klien dengan penyakit kronis. 1. Penolakan. Reaksi umum yang terjadi pada penderita kanker, stroke, dan jantung. Pasien akan memperlihatkan sikap seolah-olah penyakit yang dideritanya tidak terlalu berat. 2. Cemas. Beberapa pasien merasa terkejut atas reaksi dan perubahan yang terjadi pada tubuhnya, bahkan membayangkan kematian. Perubahan fisik yang terjadi pada pasien akan dengan cepat memicu reaksi cemas. 3. Depresi. Kurang lebih sepertiga dari individu penderita stroke, kaku, dan penyakit jantung menjadi depresi. Berikut contoh perilaku klien terhadap penyakit kronis. Yang pertama, respon penolakan. Hasil laboratoriumnya urium kreatininnya naik, Mbak. Biasanya adanya sering jajan minuman-minuman keemasan ya, Mbak ya? Kalau jajan sih nggak pernah, soalnya kami batasi Mbak kalau di rumah. Oh, di rumah dibatasin Iya. ya. Kalau di sekolahnya? Kalau di sekolah sih kami kurang tahu, tapi saya selalu kasih bekal kok. Jadi nggak mungkin kayaknya kalau jajan karena kita nggak kasih uang, cuma bekal aja. Oh, gitu ya, Mbak ya. Yang kedua, respon cemas. Selamat pagi Bu, saya dengan perawat Dita. Pagi ini saya akan menyampaikan diagnosa dari dokter terkait dengan penyakit yang Ibu derita. Baiklah, dari diagnosa dokter, Ibu terkena gagal ginjal. Ya Bu. Terus saya harus gimana, Sus? Apa saya masih bisa terus hidup? Keluarga saya gimana, Sus? Cuma saya yang bisa ngurus orang-orang di rumah itu, Sus. Bu, Ibu tenang dulu ya, jangan cemas.
kita akan melakukan pengobatan yang terbaik untuk ibu. Ketiga, respon depresi. Permisi Bu, ini dengan perawat Reksa ya Bu. Ibu beberapa hari ini tidak nafsu makan, susah tidur dan sering menyendiri. Apa yang jadi masalah pada Ibu sekarang ya Bu? Bisa diceritakan Ibu kepada saya Ibu. Ibu gak boleh kayak gini, berlarut-larut kayak gini ya Bu, harus semangat di hidupnya ya kan. Demikianlah penjelasan tentang patofisiologi penyakit kronis dari kelompok kami. Harapan kami semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.